Selamat bertemu kembali dalam pelajaran ilmu kimia. Kita hari ini akan mempelajari sifat koligatif larutan pada subbab penurunan tekanan uap dengan lambangnya delta P. Baik, tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Peserta didik mampu menganalisis bahwa jumlah total partikel terlarut yang tidak mudah menguap, sering disebut dengan zat volatil, menentukan penurunan tekanan uap. Jangan lupa mengisi daftar hadir di link berikut ini. Oke, adapun sumber belajar kita, kalian bisa klik di indahkrisyantiblogspot.com pada sifat koligatif, atau untuk simulasi kalian bisa klik link jawalab.org slide N slide vapor pressure lowering GEN, atau bisa juga kalian buka buku sekolah digital kalian di HP, praktis belajar kimia, karangan Imam Rahayu, halaman 5-8, atau buku-buku yang relevan dengan penurunan tekanan uap. Oke, sebelum kita mempelajari apa itu penurunan tekanan uap, lebih baik dulu kita membahas tentang diagram PT. Apa itu diagram PT? Ketiga tingkat wujud materi, yaitu padat, zat, dan gas, dalam ilmu kimia seringkali diselidiki menurut grafik yang menyatakan hubungan antara tekanan dan temperatur dalam segala keadaan zat tersebut. Bagaimana grafiknya? Kita perhatikan grafik berikut ini. Ya, yang warnanya biru ini adalah larutan, dan yang warnanya merah ini adalah pelarut murni. Dalam hal ini adalah air. Hingga kita menemukan titik B adalah titik triple equilibrium, di mana materi air berwujud cair sekaligus padat sekaligus gas. Jadi di sini air mempunyai 3 wujud. Sedangkan G ini adalah titik beku air pada 1 atm sebesar 0 derajat Celcius. Sedangkan T itu adalah titik didih air pada suhu 100 derajat Celcius dengan tekanannya 1 atm. Sedangkan untuk larutan, titik triplenya ada di sini, ya, di mana di sini larutan mempunyai 3 wujud, padat, cair, dan gas. M merupakan titik beku larutan yang besarnya selalu lebih rendah dibandingkan titik beku pelarut murni. Sedangkan titik didih larutan, yaitu titik K, itu selalu lebih tinggi dibandingkan pelarut murni. Sehingga kenaikan titik didihnya delta TB, atau ada penurunan titik beku delta TF, dan tekanan uap larutan selalu lebih rendah dibandingkan pelarut murni pada suhu yang sama. Kesimpulan dari grafik itu dinyatakan oleh Roth dalam hukumnya sebagai berikut. Ya, tekanan uap larutan selalu lebih rendah, titik beku larutan selalu lebih rendah, titik didih larutan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pelarut murni.
Bisa juga dinyatakan turunnya tekanan uap jenuh delta P, titik didih delta B, dan turunnya titik beku delta TF sebanding dengan konsentrasi zat terlarut, tetapi tidak bergantung pada masamnya zat terlarut. Akibat adanya zat terlarut di dalam larutan akan menurunkan titik beku, menaikkan titik didih, menurunkan tekanan uap. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat animasi berikut ini. Di sini ada dua gelas yang terdiri dari satu air, yang kedua adalah gelas yang berisi larutan gula. Kita perhatikan bahwa di gelas 2, molekul-molekul air tidak semuanya berada di permukaan air, karena dia terhalang oleh molekul-molekul gula. Di sini terjadi kesetimbangan yang sangat bersaing. Uap air akan mengembun di kedua gelas dengan kecepatan yang sama, tetapi molekul air pada gelas kedua, akan menguap lebih lambat karena dia memiliki tekanan uap yang lebih kecil dibandingkan dengan gelas yang pertama. Molekul-molekul air lebih cepat menguap karena dia memiliki tekanan uap yang lebih tinggi. Pada akhirnya, semua air di gelas 1 yang memiliki tekanan lebih tinggi akan menguap dan mengembun di gelas kedua yang memiliki tekanan lebih rendah. Kita bisa lihat di gambar ini bahwa semua airnya akan berpindah, menguap dan mengembun di dalam larutan gula. Oke, menurut Rolle, P sama dengan P0 dikali XP, di mana P adalah tekanan uap jenuh larutan, sedangkan P0 tekanan uap jenuh pelarut murni, dan XP adalah fraksi mol pelarut. Semakin sedikit pelarutnya, semakin kecil tekanan uap jenuh larutan. Karena XT ditambah XP sama dengan 1, maka bisa diturunkan. P sama dengan P0, 1 min XT. Kita keluarkan menjadi P sama dengan P0 min P0 XT. Min P0 kita pindah ke depan sehingga menjadi dP sama dengan P0 kali XT. Bahwa penurunan tekanan uap jenuh larutan sebanding dengan banyaknya zat yang terlarut. Di mana di P penurunan tekanan uap jenuh larutan, P0 tekanan uap pelarut murni, XT adalah fraksi mol zat terlarut. Demikian penjelasannya tentang penurunan tekanan uap. Untuk lebih paham, kita akan latihan soal yang pertama. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, larutan yang memiliki tekanan uap paling kecil terdapat pada gambar nomor. Di nomor 1 ada 1 partikel terlarut, nomor 2, 2, nomor 3, 3, nomor 4 ada 4 pelarut, nomor 5 ada 5 pelarut. Maka, larutan yang memiliki tekanan uap paling kecil adalah yang memiliki fraksi mol terlarut paling banyak dan memiliki fraksi mol pelarut paling sedikit. Ya, maka jawabannya adalah betul, nomor 5. Tekanan uap paling kecil saat partikel dari zat terlarutnya paling banyak. Dan gambar yang memiliki partikel terlarut paling banyak
adalah nomor 5. Soal selanjutnya. Hitunglah penurunan tekanan uap jenuh air bila 45 gram glukosa dilarutkan dalam 90 ml air. Diketahui tekanan uap jenuh air murni adalah 18 mm/Hg. Yang ditanya adalah penurunan tekanan uap. Lambangnya adalah delta P. Delta P penurunan tekanan uap sebanding dengan jumlah maksimum terlarut XT. Maka kita akan mencari XT-nya. Ya, XT-nya sama dengan 0,048. Sehingga dP sama dengan P0 kali XT sama dengan 18 kalikan XT. 0,028. Sama dengan 0,864. Soal berikutnya. Kalimatnya panjang, jawabnya sangat pendek. Penurunan tekanan uap. Delta P. Delta P sama dengan P min P0. Jawabannya berapa? Iya, 30. P0-nya 92,50. P-nya 92,20. Sehingga penurunan tekanan uapnya 9250 P0 min P. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat belajar, sukses.